bagusnya ya sama-sama membiayai. Ini pikiran yang tolong diubah ya. Kan kalau dalam apa sih namanya ya, yang benar itu kan bapak itu memang mencari nafkah untuk keluarga, ibu itu di rumah menjadi madrasah pertama buat anak-anaknya ya. Kalau sampai ada nih bapak yang membiarkan ibunya harus keluar rumah cari uang, ya itu udah nggak bener aja. Tolong dikoreksi ya, kalau itu perempuan membantu cari uang itu membantu tapi bukan utama dan nggak wajib sebenarnya ya nggak sih Bedu? Tuh ada Bedu ya. Hah? Apa? Kau ibu nggak? Karena aku nggak pernah dapat nafkahnya. Oh iya, tapi kesel kan? Enggak, ikhlasin aja. Aku merasa justru aku lebih baik begini karena aku berarti aku lebih hebat dong dari dia. Oh iya, bisa juga ya. Ya bisa ya. Oke, tapi mungkin kalau maksudnya orang ya udahlah nggak usah dipikirin, mungkin supaya energi negatifnya itu udahlah lepasin aja gitu ya, supaya dia lebih fokus ke depan daripada mikirin yang tuh dia sampai atas sampai bawah. Tunggu sayang, nih satu lagi nih. Tuh dia masih forward tuh. Aku tulis gitu lagi tuh. Tuh, gua nggak buka dia punya itu. Alvanti waktu kecil kan tahun 9 sebentar. Alvanti waktu kecil kan tahun 90-an. Jadi kapan ada artis cewek berkarir di tahun yang sama? Aduh, ini kenapa pada tulis skripsi sih ya? Alvanti waktu kecil kan tahun 90-an. Jadi kapan ada artis cewek berkarir di tahun yang sama? Yang mungkin nggak terbiasa berdiri di kaki sendiri, apalagi nggak nyangka dengan adanya perceraian ini dengan alasan diselingkuhin. Siapa juga yang mau? Buat move on, dan itu pun Inara sekarang udah mulai kerja. Yang bikin heran itu ex-nya awal-awal sepakat tapi tiba-tiba putar haluan. Padahal juga dibilang uang itu bisa dinego, bisa dibicarakan kalau saat-saat tidak mampu. Ini jadi permasalahan. Ya betul lah ya. Nah, kalau ini ada komentarnya juga dari kakaknya Virgon ya, dari Feby. Kasihan adik saya di-spill terus keburukannya dan kesalahannya dan kekurangannya. Harus imbang dong. Coba mbaknya juga spill dong keburukan, kesalahan, kekurangannya mbaknya. Jangan nunjuk orang terus, itu diri sendiri. Manusia pintar karena menilai kekurangan orang, kekurangan diri sendiri gak kelihatan dan ditutup. Tuh dek tuh. Rapat gitu. Ya emang begitu kan gajah di pelupuk mata gak kelihatan. Tapi ya ini nih. Ya ada dua hal yang bisa kita lihat ya perspektifnya tadi ya. Mungkin ada orang yang menyarankan, mungkin maksudnya bukan jangan matre gitu. Mungkin maksudnya ya udahlah, mungkin dengan melepaskan yang itu supaya tidak ada energi yang jelek yang membebani. Ya udahlah biarin aja, biar karma biarin aja lah dia sendiri tuh ya nanti dapat apalah balasannya mungkin ya. Tapi tuh jadi kan mau minjem uang 50.000 Kalau WA sama cewek rambut panjang siapa? Nanti WA siapa? Bantu. WA, bicara kemana sama dia lewat WA? Tunggu nanti habis Idul Fitri. Bicara kemana lewat WA? Kamu gangguin. Bicara kemana? Putus, awas ya. Bicaranya bagaimana lewat WA? Cepet datang ke sini habis Idul Fitri, udah. Ya, ayo dek, terusin dek, lanjut dek. Lanjut dek. Terus gimana sih? Kalau ada yang memperjuangkan juga nggak bisa dipersalahkan karena itu memang haknya. Orang yang memperjuangkan haknya kan ya udah biar itu, apalagi itu bukan hak dia, tapi hak anak-anak. Gitu. Kalau buat aku sih seperti itu ya. Kalau kalian nggak setuju, salah, gue dimarahin. Ya nggak apa-apa, kan saya bukan caleg ya kan. Kalau caleg boleh judes ya. Beda sama duit aku saya ini ada caleg-caleg. Ya, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Haru, penyanyi dangdut kelahiran 1976 yang memiliki ciri khas goyang patah-patah ini pada 2018 masuk partai politik dan menjabat wakil kepala bidang UMKM Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Tengah pada 2022. Cerita deh, kamu tadi mau cerita apa di situ? Dijawabnya bohongan tuh, katanya gitu deh. Mau dibuktiin, gitu gimana deh? Bohongan tuh katanya. Wahidin lah, itu kan namanya Wahidin. Mas. Iya. Mami,
sebentar dulu. Kalau Alfandi waktu kecil itu kan tahun 90-an. Jadi kapan ada artis saya berkarir di tahun yang sama? Barusan sekarang. Emang ada siapa? Nana Melinda. Ini jawabnya apa? Nih gue bilang, Mas Rami, jangan main-main lu. Jangan main-main lu. Iya. Ini kan ke si Wahidin nih. Lu kan nggak tahu pura-puranya nih. Dia kan Wahidin ini kan. Dia jawabnya bohongan tuh, kata dia gitu kan. Gue nulis gini nih, Mas Rami jangan main-main lu. 9 meliputi kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Perempuan yang saat kampanye melakukan program bantuan air bersih di 24 desa dan melakukan bedah rumah bayi Anissa Bahar sampai 15 rumah ini hasil pemungutan suaranya naik turun hingga 5 kali, diantaranya 16 Februari lalu memperoleh 5.600 suara dan 19 Februari lalu mencapai 6.700, namun pada 20 Februari menjadi 2.400 dan per 26 Februari kemarin menjadi 3.200 dari 72% suara yang masuk. Benarkah Anissa Bahar menjual 2 mobilnya karena membutuhkan dana miliaran rupiah untuk kampanye? Dan bagaimana tanggapan Gimana kalau ngeliat deh orang dia ngomong sama si Uyut aja yang kagak ngerti. hanya di Rumpi. No. Kan minta ilmunya tuh waktu itu. Harabduto Harato Bedu, komedian sekaligus presenter kelahiran 1979 yang pernah menjadi personil grup lawak Cagur ini. Yang kamu kasih ke aku itu loh dek, yang dia bilang minta apa itu? Yang mindahin? Yang mindahin? Yang bisa main. Jenny bisa mindahin, dan dikaruniai 3 ya kan? anak. Pria yang sempat dikabarkan terlilit pinjaman online karena sepi job dan menjual benar. rumah hingga meminta pekerjaan kepada Raffi Ahmad ini mendapat suara sebanyak 8.610 dari 58% suara yang terkumpul. Padahal pengakuannya modal dan otak untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Sedangkan Vicky yang dikabarkan menghabiskan 1 miliar namun hanya memperoleh suara sebanyak 2.066. Selain itu, anggota grup Cagur lainnya juga maju pada pemilu 2024 seperti Denny Cagur yang memperoleh suara 17.720 di Dapil Jawa Barat 2 dan Narji di Dapil Jawa Tengah 10 memperoleh 10.785 suara. Benarkah Bedu mengaku perlu mempersiapkan mental saat nyalek? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi. No. lah. Itu mah kapan udah gua share itu di YouTube-nya dia. Ini aku murid ngambil video pengen aja Itu hatinya berarti ya. Itu aku share. Coba kita artikel pertama yang mau kita bahas ini ada udah mulai muncul fenomena-fenomena gitu ya. Habis pemilu 40 caleg stres katanya gitu ya. Ada yang kemarin apa sih? Ada videonya bahkan. Kalau mau bicara sama pembukaan WA, bicara mana? Nulis komentar di YouTube-nya dia itu yang pas dia bilang murid mandi tidur gitu. Kan gua katain itu. Iya juga. Terus kalau Wahidinnya kosong blong. Dialek stres guys. Dia cuma mimpi juga deh. Wahidinnya itu kosong blong. Suara tidak keluar, sabar wes enak. Bisa ngigit maksudnya. Lah orang dia bilang dia lagi ngelawan Buana lo kemarin Meraga Sukma dia ngobatin si Azam lo. Kan pangeran kemarin kayaknya naik deh waktu dia lagi cerita lo lagi ngelawan Buana Meraga Sukma lo ngobatin. Terus alhamdulillah udah sehatan gitu. Sekarang lagi ventilator tuh gimana sih kamu yang ngomong gitu. Berarti yang mau lagi WA pembukaan bicaranya bagaimana ya? Kira-kira bicaranya lewat WA? Oke. Sama pembukaan lewat WA bagaimana bicaranya? Ya kalian baik-baik aja kan? WA bagaimana bicaranya lewat WA? Bedu kenapa bengong Bedu? Aku jadi canggung. Bagaimana bicaranya sama pembukaan lewat WA? Ya udah sudah. Bagaimana bicaranya? Bertanding aku siap dan ini sudah kali kedua ya kamu coba ya. Ini udah Baru berapa? sekali nih ya. Baru pertama kali. Dan sebenarnya fenomena Nomor ini teleponnya harusnya kita pelajaran carinya sejak kapan? untuk para Kan pemilih. bapak kamu yang bilang. Carinya sejak kapan? Sadar betul bahwa Ini sejak ketika kita sudah kemarin. habis rumah Udahan nanti habis Idul Fitri. Ini
Hari ini kalau bicaranya lewat telepon, nggak tahu cukup siapa nggak waktunya? yang akan dipilih kan. Hati WA nurani cukup siapa, nggak? pada siapa mereka akan mau condong gitu. Kalau Aku yakin WA, mereka tuh kapan ngabisin bicaranya duit lewat karena WA? money politik. Ya, sekarang ini ada 3 Apa? Kalau mau pergi kemana lewat WA? jalan-jalan. Terus gimana tuh Dek? Dek, suara kamu malah nggak fokus. Sekarang Buat masyarakat tolong ya, jadi jangan pernah mengharapkan wakil rakyat Anda itu amanah. Semoga amanah, bohong. Karena apa, suara Anda tuh maunya dibeli. yang udah pernah beli suara nih, tanya nih. Enggak lah, gue gak pernah mau beli suara. Aku gak pernah mau beli suara. Aku makanya kenapa dari 2018 aku turun di dapil aku, 2019 aku nyalek, terus kemudian aku 2021 turun lagi di dapil untuk pembenahan. Nah itu tuh aku benar-benar dari hati ke hati. Aku punya 1.500 anak asuh, 3.000 aku PIP turun di sana. Terus udah gitu bikin program putar rezeki keliling-keliling kampung sampai ke gunung-gunung, pendekatan sama masyarakat. Ternyata udah nggak usah pendekatan, pantesan aja. Aku bilang kok caleg-caleg belum pada turun, pantesan aja mereka nggak turun. Rupanya mereka tahu udah sebar di akhir aja 20.000, 30.000, 50.000. Itu nggak perlu turun-turun, nggak perlu capek-capek. Itu kuncinya. Ternyata masyarakatnya memang yang mau beli suaranya gitu. Jadi 5 tahun lagi Ibu gimana strateginya? 5 tahun lagi kayaknya strateginya kita rubah deh. Aduh, kok ya sedih ya jadinya ya. Coba kita lihat perolehan suara ya untuk sementara ini masih udah berapa persen sih? Nah ya. itu turun berapa kali? Itu udah turun 7 kali. 3.000 ini udah turun. Jadi 7 kali naik nilai dari Sirekap itu. 9.000 turun lagi 2.000. Begitu aneh. Ya kalau nilainya gini kesalip sih wajar ya. Ini kalau turun gitu kan agak turun, aneh. Semua turun. Tadi aja Yuliana itu ada 4.000. Aku ada 8.900, 8.000 lebih. Sekarang Ika Yuliana jadi 824 tuh. Tapi dia posisinya Anissa masih nomor 2 di partainya. Di partainya. Iya. Di partainya, tapi itu pun aku ya enggak lah, bertahun-tahun turun. Terus udah gitu aku juga ngitung, aku kan ketua UMKM kan. Siapa yang mau ambil ini yang bisa nolong besok mah? Katanya gitu. Kita tanya gitu. Jawa Tengah. Anak buah aku pun kayaknya Hitung sendiri dari C1-nya. hitung sendiri nggak